Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Sekarang kita akan membahas tentang para bocil ataupun bocah yang kemudian berubah menjadi Kamen Rider. Bocah terpilih yang henshin menjadi Kamen Rider. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya. Di nomor 1 ada Asumu. Asumu ini adalah anak magangnya Hibiki yang ingin menjadi Oni sepenuhnya seperti masternya Hibiki, Ongekido. Dia menjadi Kamen Rider Hibiki berikutnya setelah tuannya berubah menjadi Gyuki. Asumu adalah satu-satunya siswa dari Ongekido Taiko Drum Style sebelum mewarisi kekuatan dari Hibiki. Asumu ini mampu mengambil bentuk yang mirip dengan transformasi Kyosuke yang disebut sebagai transformasi Asumu. Akibat tuannya kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan Oni, Asumu kemudian mewarisi kekuatan tersebut untuk menjadi Kamen Rider Hibiki dan menggunakan kemampuan barunya untuk bekerja sama dengan Akira dan Todoroki untuk menyatukan sekolah mereka. Nah, saat berubah sama seperti layaknya Kamen Rider Hibiki yang asli, inkarnasi saat ini hanya perlu mengetuk Onkakunya ke permukaan yang kokoh. Getaran dari garpu tersebut menyebabkan tubuhnya diliputi aura ungu yang berapi-api dan mengambil bentuk Oninya. Menggunakan gesper Ongekiko Kaen Suzumi bersama dengan stick drum Ongekibo Reka, dan Hibiki dapat mengeksekusi serangan Ongekido-nya. Khususnya dalam salah satu penampilan terakhir di World of Rider War, dia memanggil Henshin saat bertransformasi bersama dengan Wataru dan menjadikannya satu-satunya pengendara World of Hibiki yang pernah melakukan hal tersebut. Bocil nomor 2 adalah Wataru. Wataru ini adalah Kamen Rider dari dunia Kiva dalam Kamen Rider Decade. Dia adalah anak laki-laki setengah Fangaya berusia 12 tahun, memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Kiva dengan bantuan Kivato Bat ketiga, disebut sebagai pangeran oleh para pelayannya. Wataru enggan mengklaim gelar raja para Fangaya. Wataru pertama kali bertemu Tsukasa dan juga Natsumi di Kurenai Manor, di mana dia memainkan biolanya. Kemudian selama kesalahpahaman tersebut, Wataru berubah menjadi Kiva untuk melawan Decade yang dia yakini adalah seorang iblis. Yusuke tiba dan menjernihkan kesalahpahaman tersebut, menawarkan bantuannya kepada Wataru dan tugasnya sebagai seorang raja. Dan keesokan harinya Wataru dihadang oleh Kumbang Fangaya yang berniat menjadi raja. Battle Fangaya berhasil mengklaim Kivato miliknya dalam pertempuran berikutnya dan mulai menyerap Arms Monster ke dalam armor Fangayanya dan memungkinkan dia berubah menjadi Kiva Doga Baki Form. Dan setelah mendengarkan Tsukasa berpidato tentang cita-citanya untuk hidup berdampingan antara manusia dan juga Fangaya, kenapa ya jadi ingat cita-cita dan juga bocil ingat siapa gitu ya? Wataru mengambil kembali kekuatan Kiva lalu bekerja sama dengan Decade untuk melawan Battle Fangaya dengan serangan kombinasi Decade Dimension Kick dan juga Kiva Wake Up. Dan para rider itu dapat mengalahkan Battle Fangaya yang kemudian diketahui sebagai ayahnya Wataru sang raja sebelumnya. Sama seperti Kamen Rider Kiva yang asli, Wataru yang berubah menjadi Kiva juga memiliki berbagai bentuk, di mana dia bisa berubah menjadi kekuatan dan spesialisasi yang berbeda-beda. Kiva yang muncul dalam Decade memiliki kemampuan yang sama. Wujud yang ditransformasikan Wataru adalah Kiva Form, Garulu Form, Basya Form, dan juga Doga Form. Dan dalam Final Form Ride Kamen Rider Decade yang memungkinkan Kiva berubah menjadi Kiva Arrow. Bocil nomor 3 ada Kotaro. Kotaro ini adalah Ryotaro Nogami versi 11 tahun yang dia temui selama acara Kamen Rider Deno I'm Born. Dan dia dijuluki sebagai Kotaro untuk membedakannya dari dirinya yang sekarang dan juga dirinya yang lebih tua. Ketika Ryotaro dan Hana terjebak di tahun 2000 oleh Kamen Rider Gao, mereka bertemu dengan Ryotaro yang kecil ketika Ryotaro kehilangan sedikit ingatan sebagai Kamen Rider Deno karena diserang oleh Gao dan dia tidak dapat berubah. Ryotaro muda diberi julukan Kotaro dan memutuskan untuk pergi bersama mereka untuk menghentikan rencana dari Gao. Selama pertarungannya dengan ninja di periode Edo, Momotaros kemudian mengetahui kontraknya dengan Ryotaro yang meluas ke masa lalu dan dapat merasuki Kotaro, dan Kotaro pun dapat berubah menjadi Mini Deno. Setelah pertempuran, Kotaro dibawa kembali ke masanya, tetapi tidak sebelum melihat mendiang orang tuanya yang kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada semuanya. Dan Mini Deno ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 2,5 ton saja.
dan tendangannya sebesar 3,5 ton saja. Dan bocil nomor 4 ada Anna. Anna ini adalah protagonis utama dari Kamen Rider Den-O, Pretty Den-O Appear. Dia adalah seorang gadis 10 tahun yang dikejar oleh Shoka dan bekerja sama dengan Momotaro sebagai Pretty Den-O. Anna ini adalah seorang gadis 10 tahun yang kabur dari rumah setelah bertengkar dengan ibunya. Untuk alasan yang tidak diketahui, dia kemudian dikejar oleh Shoka dan berhasil melompat ke Den Liner memasuki tahun 1989. Dan dia melakukan petualangan hebat bersama dengan Momotaros dan lainnya. Saat dirasuki oleh Momotaros, rambut Anna disisir ke belakang dan dia memiliki 3 garis merah di dalamnya. Bocil nomor 5 ada Yuzuru Ijima. Yuzuru Ijima adalah Kamen Rider Mage berwarna biru dan dia pertama kali menjadi sasaran dari Phantom dan juga Sylphie. Suatu hari Yuzuru mencoba belajar mengendarai sepeda, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kemudian Phantom Sylphie menemukannya dan mencoba membuatnya putus asa dan mengungkapkan bahwa Yuzuru adalah seorang Gate. Kemudian Kosuke Nito masuk dan mengalahkan beberapa ghoul dengan sepeda dan juga berubah menjadi Kamen Rider Beats. Yuzuru kagum dengan trik sepeda Kosuke. Dia bertanya pada Kosuke apakah dia bisa mengajarinya mengendarai sepeda. Kemudian terungkap sebuah kejadian yang membuat Yuzuru tidak boleh menaiki sepeda. Ketika Yuzuru ingin memperlihatkan kepada temannya bahwa dia bisa menaiki sepeda, Phantom menggunakan anginnya untuk membuat Yuzuru menabrak temannya itu dan membuat Yuzuru merasa dan hampir berubah menjadi Phantom. Akan tetapi Yuzuru berhasil menahannya karena Yuzuru melihat temannya itu masih hidup. Dan si Phantom mengubah rencananya dengan menculik teman dari Yuzuru itu. Lalu Mayu Inamori bertanya pada Yuzuru apakah dia ingin menjadi penyihir. Dia pergi dan memikirkannya. Ketika Phantom mengirim catatan kepada Yuzuru, dia memutuskan untuk pergi bersama dengan 3 penyihir untuk memutuskan apakah dia ingin menjadi salah satunya ataupun tidak. Setelah menyaksikan pertempuran antara penyihir dan juga Phantom, Yuzuru akhirnya memutuskan bahwa dia tidak ingin menjadi penyihir. Kemudian Kosuke dan Yuzuru mulai berjalan kembali ke jalur sepeda. Dan Kosuke mengatakan kepadanya bahwa karena tidak ada lagi yang akan menjadi penyihir, dia harus menyingkirkan Phantom dalam diri Yuzuru. Kosuke berubah menjadi Beast dan akan pergi ke dunia bawah Yuzuru, tapi kemudian penyihir putih muncul dan menyerang Kosuke. Dia memberitahu Yuzuru dan Kosuke bahwa dia harus menjadi penyihir. Itu semua adalah bagian dari rencana White Wizard. Pada episode 48, White Wizard memanggil Yuzuru dan berubah menjadi Kamen Rider Mage berwarna biru dan menyerang Kosuke. Kalau di nomor 6 ini sebetulnya Om Hige nggak yakin sih ini kategorinya masuk ke bocil ataupun remaja. Memang deket-deket ke remaja ya, tapi kayak Om Hige ngelihatnya tuh masih dalam lingkupan bocil sih. Dan di nomor 6 ini ada Nico Saiba. Nico Saiba adalah gamer profesional dan karakter pendukung dalam Kamen Rider X8. Awalnya ia mendekati Taiga Hanaya untuk balas dendamnya terhadap jenius Emu. Nico akhirnya menjadi asisten Taiga dan menangani krisis dari Bugster. Dia kemudian menjadi ride player Nico selama krisis Kamen Rider Chronicle. Nico sudah menjadi gamer yang terampil pada usianya yang ke-12 tahun. Dengan alias atau nama alias itu N. Selama turnamen game pada tahun 2010, Nico mengamati jenius gamer Emu dan menang melawan gamer lain. Dia kemudian berhasil mencapai babak final dan kemudian bermain melawan Emu tetapi dia kalah. Mencapai tempat kedua dalam turnamen. Meskipun Emu terkesan dan dengan keterampilan bermain gamenya dan berharap untuk bermain melawannya lagi suatu hari nanti, Nico kemudian tidak puas dan menaruh dendam terhadap Emu. Nico akhirnya mendorong Taiga terlalu jauh dengan mencoba pindah ke rumah sakitnya. Dalam upaya untuk mengambil tindakannya sendiri, dia mencuri gamer driver miliknya Taiga dan juga Bang Bang Shooting Gashat dan memasukkan panggilan ke CR ketika Emu dan Asuna tiba. Nico menyerang Emu dan berusaha untuk berubah. Namun, tanpa operasi yang kompabilitas, dia malah membangunkan virus Bugster yang tidak aktif dalam dirinya sendiri. Setelah Revolve muncul darinya dan melarikan diri, Nico dibawa ke CR. Tergiur oleh prospek menjadi seorang pahlawan gamer, Nico menemukan salinan Kamen Rider Chronicle dan menjadi ride player, memberi namanya sendiri sebagai ride player Nico. Keterampilan Nico sebagai seorang gamer memungkinkan dia untuk mengalahkan Revolve Bugster dengan ride player pertama yang mengalahkan Bugster. Sebagai hadiah, Nico diberikan Gasha Trophy of Bang Bang Shooting yang dijelaskan Poppy sebagai bentuk kemenangannya dan bahwa dia datang dengan mengumpulkan semuanya. Dia akan memenuhi syarat untuk menghadapi boss yang terakhir. Dan dalam final stage, diketahui bahwa Saiba Nico ini bisa berubah menjadi Kamen Rider Nico Snipe. Om ini kan remaja, nggak masuk kategori bocil dong. Ya mungkin bisa dikategorikan sebagai remaja juga. Cuma dari sudut pandang sikap pengambilan keputusan dia terlihat seperti bocil, makanya dimasukin ke sini.
Mohon maaf apabila kalian tidak terima. Di nomor 7 ini mungkin bisa dibilang sebagai bocil ganggu ya. Nomor 7 ini ada True Sogo. Sogo ataupun yang dijuluki sebagai True Sogo oleh Tsukasa Kadoya adalah seseorang ataupun mitra alternatif dari Sogo Tokiwa. Bocil ini dengan kekuatan Omazio, dia adalah antagonis utama dari Rider Time Decade versus Zio dan Rider Time Zio versus Decade. Versi Omazio ini adalah inkarnasi dari alternatif yang telah menjadi lemah karena menghancurkan dan menciptakan terlalu banyak dunia. Untuk mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, Omazio membuat game kematian yang disebut sebagai King Game, sehingga dia dapat memilih tuan rumah yang cocok untuk tubuhnya sendiri. Dia merekrut Narutaki sebagai wasit untuk permainan ini selama bertahun-tahun. Banyak contoh berbeda dari King Game yang telah terjadi. Nampaknya tanpa hasil apapun, pada titik tertentu Narutaki menjadi bosan karena harus terus-menerus melayani Omazio. Diam-diam memimpin Tsukasa Kadoya ke situs game sehingga Destroy of World dapat menyelesaikannya sekali dan untuk selama-lamanya. Bagian terakhir dari King Game ini berakhir dengan Omazio mencoba mengambil tubuh Yusuke Onodera yang alternatif. Tetapi tubuh Yusuke Onodera terbukti tidak cocok untuk digunakan lagi oleh Raja Iblis. Tsukasa ingin menghentikan True Sogo menuju pertempuran dengan Omazio, dan sekarang dengan bantuan Kamen Rider Zio, Kivala, Kuga, dan juga Kamen Rider DN, pada akhir pertarungan Omazio mengalahkan para rider dengan menciptakan serangkaian ledakan. Namun Decade selamat dari pertempuran, membawa Saber Ride Watch bersamanya setelah kekalahannya. Tsukasa bersumpah untuk mengakhiri skema Omazio sekali dan untuk selama-lamanya. Mungkin kalau ada bocil yang kelewat, mohon maaf dan kalian bisa tulis di kolom komentar. Pokoknya terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekiomedia di @ekiomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.